fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memutuskan Hakim Anwar Usman melanggar etik dalam pernyataan saat konferensi pers terhadap pencopotannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Amar putusan yang dibacakan Ketua MKMK Idewa Gede Palguna dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, mengatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 2 dan angka 1 Sabta Karsa Utama. Anwar Usman sebelumnya dilaporkan oleh Ziko Simanjuntak yang merupakan seorang advokat. Ziko menyoroti pernyataan Anwar Usman dalam konferensi pers pada November 2023 lalu. Dalam konferensi pers itu, Anwar menyampaikan tanggapannya soal pencopotan dirinya dari posisi Ketua MK oleh MKMK akibat putusan soal batas usia Capres-Cawapres. Anwar menganggap dirinya dipolitisasi dan menjadikan objek dalam berbagai putusan MK. Selain itu, Anwar juga merasa difitnah secara keji terkait penanganan perkara syarat usia minimal Capres-Cawapres tersebut. Menurut Ziko, pernyataan Anwar mengenai fitnah seolah-olah tidak terima putusan MKMK. Selain itu, dia juga melaporkan dugaan pelanggaran etik karena Anwar meminta keputusan pengangkatan Soehartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah lewat Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. 10. Menimbang terhadap hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Simpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh lapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan, menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.